Oke, selamat pagi kawan-kawan dan Pak Hafizus selagi dosen pengampu LCA. Di sini kami akan mempresentasikan tentang environmental burden computation, white crystal sugar, industry using the life cycle assessment methods. Di sini anggota kami ada 5 anggota. Next. Lalu outline yang akan kita sampaikan ini ada 6. Selanjutnya ada goals and scope. Yang pertama, goals ini ada 3, di mana menilai potensi dampak lingkungan dari produksi gula kristal putih di pabrik skala menengah. Yang kedua, mengidentifikasi sumber utama limbah dan kontribusi setiap proses terhadap beban lingkungan. Dan yang ketiga, memberikan data untuk merumuskan kebijakan lingkungan seperti pengurangan emisi, efisiensi energi, dan pemanfaatan limbah. Selanjutnya itu ada scope di mana ada 4. Yang pertama itu analisis terbatas pada proses dalam pabrik atau cradle to gate, penggilingan tebu, kristalisasi, dan pemurnian. Selanjutnya ada unit fungsional. Satu kali produksi gula kristal itu menghasilkan 31.400 ton gula. Selanjutnya ada fokus pada emisi udara, air limbah, dan limbah padat. Yang terakhir ada proses eksternal seperti budidaya tebu dan produksi etanol yang tidak termasuk. Selanjutnya ini ada material flow analysis atau FMA. Bisa dilihat di sini ada neraca material untuk produksi gula pada tahun 2019. Selanjutnya adalah material flow analysis. Proses produksi gula kristal menggunakan debu, water infiltration, dan water imbibition kalsium dioksida, dan flokulan. Tahapannya meliputi penggilingan tebu untuk menghasilkan jus, kristalisasi menjadi gula mentah, permunian, dan pengeringan. Produk sampingan meliputi beges, ampas tebu, moles, dan potongan tebu. Serta limbah cair. Proses ini juga menghasilkan air yang dapat digunakan kembali lebih dari 60%. Bahan baku menjadi limbah, sementara sisanya berupa gula kristal. Next. Selanjutnya ada diagram Sankey, di mana diagram ini bisa kita lihat berfungsi sebagai alat visualisasi yang penting dalam life cycle assessment LCA untuk menunjukkan aliran material, energi atau emisi dalam siklus hidup suatu produk atau proses. Next. Selanjutnya ada life cycle inventory. Life cycle inventory adalah tahap pencatatan semua kemungkinan dampak lingkungan yang mungkin timbul dari aspek lingkungan. Yang pertama itu ada analisis inventory input, ada bahan baku, tebu, air air bukan imbisi, kalsium oksida, flokulan. Next. Yang B ada energi. Penggunaan energi digunakan untuk proses produksi, yaitu pada tahap penggilingan terbentuk menghasilkan ekstraktif. Proses pemanasan dan penguapan hingga pemurnian untuk menghasilkan gula kristal. Energi juga dilakukan dalam kegiatan operasional baik di pabrik ataupun di kantor. Tabel 3, dispose from. Selanjutnya ada life cycle inventory. 1. Penggunaan biomasa sebagai bahan bakar. A. Biogas 928,9 ton. B. Kayu 828,64 ton. Yang kedua ada penggunaan listrik PLN, ada 960 watt. Generator ada 47.482,61 watt. Oke, selanjutnya itu ada life cycle inventory yang dimana itu kita akan membahas tentang output, di mana inventarisasi output itu berupa keluaran atau hasil yang akan diperoleh dari produksi pabrik gula, di mana menghasilkan berupa limbah, yaitu emisi, air limbah, limbah padat, dan sebagai mana luarannya. Pada produk akhirnya itu kita menghasilkan gula kristal yang besarnya itu 31.400 ton, lalu limbah dan emisi berupa emisi udara, yaitu seperti karbon dioksida, partikulat, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, peron, hingga asetilen. Sehingga kandungan tertinggi itu bisa kita lihat di slide bahwa emisi yang dihasilkan pabrik itu tertinggi itu adalah karbon dioksida. Oke, next. Lalu ada air limbah, di mana air limbah pabrik gula ini diperoleh dari penggunaan air dalam proses penggilingan tebu yang menghasilkan air limbah MBBC yang terkontaminasi, di mana air limbah yang dihasilkan itu mengandung BOD, COD, TSS, fosfat, sulfat, biosida, minyak mineral, dan klorin bebas, di mana
satu parameter tertinggi itu kita lihat ada pada COD. Lalu ada limbah padat, di mana limbah padat yang didasarkan itu diperoleh dari berbagai tahap, yaitu penggilingan tebu yang menghasilkan bagase, bekas potongan, serta kotoran dari proses pembersihan. Bisa dilihat pada slide, limbah yang ada dihasilkan itu ada limbah tebu berlebih, limbah kertas, limbah plastik, limbah karet, limbah kain, abu boiler, besi, dan filter cakes. Oke, next. Setelah kita hitung life cycle inventory-nya, lalu kita masuk ke life cycle impact assessment, yaitu kita akan melihat dampak lingkungan yang terjadi. Yang pertama itu kita lihat dari yaitu adalah keasaman aktuasi CDT, di mana keasaman ini dalam konteks pabrik ini limbah yang mengandung fosfat dan sulfida menjadi sumber utama asam dari pabrik gula ini yang dapat memperburuk kondisi keasaman dan di perairan. Lalu ada pemanasan global atau global warming, di mana pemanasan global ini mengakibatkan terjadinya perubahan musim. Untuk menghitung itu, kita perlu menggunakan emisi dan potensi pemanasan global atau GWP relatif terhadap karbon dioksida. Lalu ada dampak kesehatan manusia atau effect of human health, di mana pada eh, kondisi faktor potensi untuk zat tertentu dibagi dengan faktor untuk bencana yang kemungkinan berbandingan risiko relatif dan potensi dampak kesehatan dari berbagai zat. Next. Lalu keempat itu ada penipisan ozon atau ozone depletion dalam pabrik gula. Ini penggunaan freon dalam sistem pendinginan udara merupakan sumber utama yang dapat meningkatkan penipisan ozon sehingga perlu dikelola dengan hati-hati untuk minimalkan dampak penipisan ozon. Lalu ada pembentukan ozon, yaitu pembentukan ozon fotokimia, di mana dalam analisis pabrik ini gula, emisi gas NO2, SO2 dianggap sebagai sumber potensial yang berkontribusi pada indeks pembentukan ozon fotokimia. Lalu ada toksisitas air atau lingkungan air. Dalam analisis limbah cair pada pabrik gula ini, data logam tidak diidentifikasi secara spesifik. Untuk keperluan analisis LCA ini, data logam disamakan dengan besi, mengingat potensi korosif yang besar yang terjadi pada mesin pabrik yang dapat merusak alat-alat di pabrik jika masuk ke dalam limbah cair industri. Next. Oke, di slide kita bisa lihat bahwa terdapat resumen LCA untuk pabrik gula di periode tahun 2017 sampai tahun 2019, di mana tiap tahunnya eh, dampak yang dihasilkannya terus meningkat di berbagai kategori, mulai dari tahun 2017, 2018, hingga 2019. Oke, selanjutnya interpretasi. Interpretasi LCA yang dilakukan pada pabrik gula menggunakan model cetak menunjukkan bahwa dampak lingkungan terbesar pada tahun 2019 berasal dari emisi gas rumah kaca. Selain itu, pabrik gula juga berkontribusi pada masalah pengemasan dan pengurangan energi. Berikut ini merupakan grafik yang menyajikan gambar peningkatan dampak lingkungan dari tahun ke tahun. Oke, next. Nah, setelah mendapatkan hasil dari interpretasi LCA, diketahui ada beberapa kategori untuk mengidentifikasi dampak lingkungan yang terjadi selama proses produksi. Yang pertama, itu potensi pemanasan yang dihasilkan dari gas rumah kaca menunjukkan kontribusi yang cukup besar terhadap pemanasan global. Yang kedua, potensi pengemasan yang dihasilkan dapat menyebabkan hujan asam dan dapat merusak lingkungan sekitar. Yang ketiga, potensi penurunan energi yang dihasilkan menandakan tingginya ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang keempat, potensi toksitas bagi manusia yang dihasilkan akan berdampak buruk pada kesehatan pekerja dan penduduk sekitar. Yang kelima, ekotoksitas air yang dihasilkan akan menunjukkan polusi air yang dapat mempengaruhi kualitas air dan makhluk hidup di lingkungan perairan. Oke, boleh di next. Adapun kekuatan dan kelemahan yang telah kami analisis, yang pertama itu kekuatan ialah laporan ini menyajikan data yang lengkap sesuai standar ISO 14040 yang memudahkan perusahaan untuk mengidentifikasi dampaknya dan analisis LCA-nya juga menggunakan data langsung dari pabrik sehingga lebih akurat. Nah, untuk kelemahannya sendiri, analisis ini hanya mencakup data dari tahun 2019 sehingga tidak menunjukkan tren emisi dampak lingkungan dari waktu ke waktu. Lalu untuk lingkup LCA-nya hanya mencakup produksi yang ada dalam pabrik, sehingga dampak lingkungan dari aktivitas di luar proses produksi pabrik tidak sepenuhnya terwakili. Oke, boleh di next. Adapun rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pabrik gula tersebut, yang pertama melakukan pengurangan emisi CO2 dengan memanfaatkan gas metana dari limbah yang dihasilkan sebagai energi alternatif. Yang kedua, memodifikasi proses pemurnian dengan menggunakan metode sulfitasi ke karbonasi untuk mengurangi emisi NOx dan mencegah terjadinya hujan asam. Yang ketiga, melakukan pemanfaatan limbah filter cake sebagai pupuk organik untuk mengurangi volume limbah yang dihasilkan. Yang keempat, melakukan analisis LCA yang berkelanjutan untuk memanfaatkan efektivitas pengurangan emisi dan keberlanjutan program lingkungan. Oke, boleh di next. Nah, dari pembahasan yang udah kami bahas, dapat kesimpulan yang pertama, life cycle assessment digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan produksi gula kristal putih, mencakup penggilingan tebu, produksi gula, penggunaan boiler uap,
transportasi internal, dan fasilitas pemeliharaan. Data dikumpulkan melalui life cycle inventory untuk mencatat konsumsi energi, emisi udara, limbah cair, dan limbah padat. Analisis life cycle impact assessment mengelompokkan dampak ke dalam kategori seperti global warming potensial, acidification potensial, dan aquatic ecotic, ecotoxicity. Dan yang kedua, hasil dari life cycle pada tahun 2019 menunjukkan dampak terbesar berasal dari GWP sekitar 375.000 ton CO2, diikuti ACP, EDP, HTP, dan ETA. Temuan ini menunjukkan bahwa pabrik gula memiliki kontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca, pengemasan, dan resiko ekosistem perairan. Oke, boleh di next. Nah, yang ketiga, life cycle assessment juga membantu perusahaan mengidentifikasi prioritas pengurangan dampak lingkungan melalui pemanfaatan gas metana dari limbah atau CO2 dari boiler untuk menekan GWP, mengganti teknologi sulfitasi ke karbonasi untuk mengurangi ACP, dan menggunakan filter cake sebagai pupuk organik guna menekan limbah nutrifikasi. Pendekatan ini mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan, optimalisasi limbah, pengurangan emisi, serta peningkatan efisiensi produk. Oleh karena itu, butuhnya dukungan untuk kinerja lingkungan untuk keberlanjutan operasional jangka panjang. Oke, boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisis menggunakan OpenLCA. Yang pertama kita download terlebih dahulu aplikasi OpenLCA. Kemudian setelah itu kita mencari database yang akan kita gunakan dari website Nexus OpenLCA. Kita pilih sesuai dengan proses produksi kita, yaitu pabrik gula kristal, yaitu kita pilih database EcoInvent. Kemudian kita download hingga terinstall dalam device kita. Selanjutnya, kita kembali ke aplikasi OpenLCA, kemudian kita restore database, yaitu EcoInvent versi 3.3, lalu kita klik dua kali untuk melakukan export database. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian analisis. Yang pertama, yaitu pada bagian flow sebagai unit terkecil untuk melakukan analisis, yaitu kita membuat add new chart kategori, kita membuat dengan nama crystal production, lalu kita masukkan seluruh input dan juga output dari setiap prosesnya. Ada input dan output yang sudah terdapat pada database, tetapi ada juga yang belum, sehingga kita dapat membuatnya sendiri pada bagian flow. Nah, setelah dari flow, kita akan masuk ke bagian proses. Sama seperti proses sebelumnya, setelah dari flow, kita akan masuk ke proses. Itu kita membuat add new job kategori juga. Kita pilih namanya Crystal Sugar Production. Lalu kita pilih new proses untuk ketiga proses yang kita punya, yaitu crystallizing station, milling station, dan juga refining station. Nah, berikut ini merupakan contoh untuk membuat new proses. Contohnya kita membuat milling station, lalu kita masukkan quantitative preference-nya itu output daripada si milling station-nya, yaitu juice. Kita pilih saja salah satunya dari flow yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian pada bagian proses, kita akan memasukkan input dan output dari masing-masing prosesnya. Di sini kita bisa lihat untuk milling station, crystalline station, dan juga nanti yang terakhir ada refining station. Kita masukkan amount-nya berapa, jumlahnya berapa, kemudian kita masukkan juga satuannya dengan memilih ton. Selanjutnya, setelah dari flow proses, kita masuk ke product system. Nah, kita membuatnya dengan langsung memilih new product system dengan nama White Crystal Sugar Production LCA. Kemudian, kita akan memilih reference prosesnya. Kita langsung memilih proses terakhir saja, yaitu refining station ataupun proses pemurnian. Nah, setelah itu akan muncul grab details-nya untuk flow material dari pabrik gula kristal dan juga general information dari seluruh pabrik gula kristal ini. Nah, kemudian kita kembali ke general pada product system, kita pilih calculate, kemudian kita pilih metode untuk impact assessment kita, yaitu CML 2001 yang sesuai untuk pabrik gula kristal, lalu kita pilih eager all, langsung kita klik finish. Nah, kemudian akan muncul inventory result dari seluruh proses di pabrik gula kristal ini, kemudian muncul input outputnya serta prosesnya. Nah, yang paling utama adalah munculnya dampak lingkungan dari impact assessment yang kita lakukan dengan menggunakan CML 2001 dari keseluruhan proses pabrik gula kristal. Berikut akan muncul impact assessment untuk masing-masing proses. Nah, dari proses analisis dengan OpenLCA diperoleh bahwa dampak yang ditimbulkan adalah toksisitas pada manusia, eutrofikasi, acidifikasi, hingga photochemical oxidation. Nah, berikut merupakan Sankey diagram yang muncul, yang berbeda bentuknya dari Sankey diagram telah kita dapat yang sebelumnya di awal, tapi hasilnya sama untuk menunjukkan dampaknya.
dan diperoleh dapat tertinggi adalah pada eutrofikasi dengan nilai 43.068 kg SO2 ekuivalen. Ini berbeda dengan jurnal referensi yang kita gunakan. Pada jurnal diperoleh bahwa dapat tertinggi itu untuk global warming atau pemanasan global. Ini dapat terjadi karena adanya limitasi dari data yang kita gunakan karena tidak seluruh data dapat dimasukkan karena kurangnya data, sehingga tidak memunculkan adanya climate change, yaitu pemanasan global pada hasil analisis impact assessment. Baik, sekian presentasi dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Udah di stop record.